Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi seputar P3K buat rekan-rekan semua. Admin mendapatkan informasi dari Menpan RB dan juga ada dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi rekan-rekan yang lagi menonton video ini, silahkan disimak saja videonya dengan baik. Jangan di-skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Dan di sini 15 jam yang lalu, 15 jam yang lalu di sini diinformasikan melalui portal SSCASN. Pastikan hashtag Sobat BKN membaca kembali persyaratan kelengkapan ujian pada pengumuman instansi. Jangan sampai salah waktu dan lokasi ujian masing-masing. Seleksi P3K 2022. Khususnya untuk yang tenaga kesehatan, rekan-rekan ya, perhatikan baik-baik lokasi dan waktu ujiannya. Jika rekan-rekan mendengarkan suara-suara berisik, mohon abaikan saja. Informasi di video ini lebih menarik untuk kita simak bersama-sama. Oke, kita lanjut ke informasi yang disampaikan oleh Menpan RB. Menpan RB Bapak Aswar Anas ungkap Pemda usul gaji P3K. Jadi Pemda usul gaji P3K di bawah 5 juta. Nah ya, di bawah 5 juta, honorer setuju. Nah ini muncul pertanyaan. Informasinya 5 Desember rekan-rekan ya. Menpan RB Aswar Anas mengungkapkan ada usulan Pemda soal besaran gaji P3K. Pemda mengusulkan besarannya di bawah 5 juta per bulan, di bawah 5 juta per bulan. Usulan Pemda tersebut menurut Menteri Anas sebagai respon atas permintaan pemerintah pusat untuk penuntasan masalah honorer pada 2023. Jadi, sejumlah Pemda mengusulkan agar gaji P3K di bawah 5 juta. Kalau di bawah itu mereka berani mengusulkan formasi P3K. Nah ini rekan-rekan ya. Jadi kalau misalnya gajinya itu di bawah 5 juta, Pemda berani mengusulkan formasi. Nah rekan-rekan ya, yang diuntungkan juga di sini yang ada di sana, honorer yang ada di daerah. Mantan Bupati Banyuwangi 2 periode ini mengungkapkan kendala di daerah itu soal gaji P3K yang dinilai tinggi. Pemda kebebanan bila gajinya 5 juta. Jadi ini merasa berat ya. Usulan itu lanjutnya tengah ditelaah oleh pemerintah. Pemda juga mengusulkan soal pembagian kewenangan gaji antara pusat dan daerah. Nah, untuk gaji sendiri rekan-rekan ya. Di sini kita bisa lihat kembali, admin bahkan sudah share juga di video sebelumnya terkait rencana dana transfer umum tahun anggaran 2023 menurut provinsi, kabupaten, kota. Nah, di sini ada penggajian formasi P3K. Ini dari pusat, rekan-rekan ya. Dan ini datanya se-Indonesia. Nah, rekan-rekan bisa mengecek di video-video admin yang sebelumnya. Nah, itu jelas rekan-rekan ya. Jadi tidak mungkin admin mengulang hal tersebut lagi. Berbagai usulan Pemda ini menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan perekrutan P3K 2023. Usulan ini mencuat karena gelisah dengan kebijakan penghapusan honorer pada 28 November 2023. Rekan-rekan ya, karena mereka itu diberikan waktu untuk menyelesaikan honorer, kita hitung saja tinggal 11 bulan rekan-rekan ya. Karena ini sudah bulan 12. Sebentar lagi kita akan masuk di tahun 2023. Nah, jadi karena 11 bulan lagi waktu yang diberikan oleh pusat ke Pemda untuk menyelesaikan honorer, nah, makanya Pemda di sini minta agar bisa ya gajinya itu di bawah 5 juta. Nah, dengan gaji di bawah 5 juta maka mereka berani untuk mengusulkan formasi. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Ketua Forum P3K Kabupaten Jember Susianto mengungkapkan gaji yang diterima mereka 5 jutaan. Komponennya terdiri dari gaji pokok, tunjangan anak dan istri, tambahan penghasilan dan lainnya. Jadi ini banyak sekali yang mereka dapatkan sehingga angkanya itu atau gajinya mencapai 5 juta. Nah, rekan-rekan ya. Nah, kita lanjut lagi, ini cukup menarik rekan-rekan ya. Ya, kalau di total memang sekitar 5 jutaan rupiah. Jika nanti di bawah 5 juta, menurut Susianto malah merugikan P3K. Jadi ini katanya dirugikan jika gajinya di bawah 5 juta. Sebab P3K ada kenaikan gaji berkala. Nah, ini ya, ada kenaikan gaji berkala untuk P3K. Di daerah lain seperti Kota Kendari malah gaji P3K di atas 7 juta. Wow, luar biasa rekan-rekan ya. Honorer mau jadi P3K karena kan diinformasikan setara PNS. Saya yakin juga yang lain pasti demikian. Nah ini rekan-rekan ya. Tapi buat apa juga jika misalnya gajinya 5 juta tapi misalnya banyak yang tidak bisa diakomodir. Untung-untung kalau bisa diselesaikan di tahun
2023 di bulan November ini. Kalau tidak, maka mereka akan dihapus. Nah, jadi lebih baik gaji misalnya 3 juta per bulan, gaji pokok 3 juta per bulan, terus ditambah dengan tunjangan-tunjangan menjadi 4 juta atau 4,8. Nah, ini kan katanya di bawah 5 juta mereka sanggup ya untuk daerah. Nah, rekan-rekan ya. Jadi ini juga akan dikembalikan kepada pemerintah lagi. Bagaimana, apakah setuju atau tidak, dan begitu juga untuk honorer, apakah setuju atau tidak jika gaji P3K itu di bawah 5 juta. Nah, ini rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya kita ada juga informasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait kebutuhan guru ASN. Nah, jadi yang tadi adalah masalah penggajian. Di sini ada diinformasikan bahwa kesenjangan antara kebutuhan dan formasi usulan Pemda. Nah, di sini dari tahun 2021, 2022, dan selanjutnya nanti itu di tahun 2023 kita lihat di sini kebutuhannya besar sekali rekan-rekan ya, cukup besar ya. Ada 662.919 kebutuhannya. Upaya pemenuhan kebutuhan guru ASN sepanjang 2 tahun terakhir masih belum maksimal. Masih belum maksimal. Ini dari 2021 dan 2022. Dikarenakan pemerintah daerah tidak mengusulkan formasi sejumlah dengan kebutuhan. Nah, ini ya. Ini sama dengan yang di tahun 2022 ini, kebutuhannya 781.000, namun usulan hanya 319. Itu pun dilakukan beberapa kali rapat koordinasi. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa melihat rekan-rekan ya, 193.954 guru pelamar prioritas 1 atau P1. Nah, yang mendapatkan penempatan itu 127.000 di seleksi tahun 2022. Terus di sini ada 65.954 dituntaskan di tahun 2023. Namun sekarang sudah bisa diprediksi bahwa 46.000 terdapat kebutuhan. Nah, ada 46.000 yang insya Allah juga nasibnya sama dengan di tahun 2022, yaitu dapat penempatan, dan ada 19.000 yang mungkin dibahasakan ya masuk kelut. Nah, ini rekan-rekan ya. Selanjutnya di sini dikatakan lagi ada 379 tidak menjadi sasaran penuntasan. Wah, ini. Nah, di sini ada keterangan dari 379 ini karena meninggal ada 61, ada yang mengundurkan diri 158 dan lain-lain 160. Totalnya 379. Nah, di sini ada kebutuhan P3K 2022 kembali digambarkan kembali rekan-rekan ya. Dan di sini ada sisa kebutuhan 2022 ditambah potensi formasi 2022 tidak terserap ada 510.000. Guru ASN pensiun di tahun 2024 nanti ada 69.000 yang pensiun. Terus kebutuhan tendik di 174 instansi, di mana 131 kabupaten, 30 kota, dan 13 provinsi. Totalnya itu kebutuhannya 82.717. Jadi total kebutuhan ada 662.919. Semuanya rekan-rekan ya. Terus di sini kita lihat pelamar potensi formasi tidak terserap. Potensi pelamar formasi tidak terserap di sini ada yang ini ya, ada 47.000. Nah, ada 47.000 rekan-rekan ya. Potensi sisa formasi 2022 di sini ada Sulawesi Selatan. Sisa potensi ya, ini masih potensi sisa formasi ada 5.749 Sulawesi Selatan, dan yang paling sedikit itu daerah istimewa Yogyakarta ada 12. Sisa formasi terutama disebabkan guru mengajar tidak linear dengan kualifikasi pendidikan dan atau serdik. Kedua, Pemda harus memastikan guru yang ada mengajar linear dengan kualifikasi pendidikan dan atau serdik atau sertifikat pendidik ya, dengan distribusi dan mendorong kepemilikan kualifikasi pendidikan linear dalam kurung beasiswa akademik. Jadi ini yang menyebabkan kenapa ada potensi sisa formasi rekan-rekan ya, karena dua hal ini. Kebutuhan guru. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang pensiun di sini di tahun 2023 dan kebutuhan formasinya berapa. Terus di sini ini 2022, terus ini 2025 ada 66.000. Mohon maaf, ini 2024, ini 2025, 66.188. Kebutuhan formasi 66.188. Nah, rekan-rekan ya. Terus di sini di 2027 60.388, dan ini tetap sama ya.
Di sini dikatakan bahwa apabila tahun 2023 kebutuhan formasi 580.222 dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah, maka usulan 2024 hanya untuk mengganti guru pensiun, hanya untuk jika ini bisa terpenuhi di tahun 2023 katanya, rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini sudah selesai ya. Ini terima kasih. Jadi ini adalah kebutuhan guru ASN dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2030, rekan-rekan ya. Nah, jadi kita berharap semoga di tahun 2023 kebutuhan formasi di sini bisa betul-betul terpenuhi, rekan-rekan. Jadi untuk di tahun berikutnya sesuai kebutuhannya, ini bisa usulkan ya sesuai dengan yang pensiun. Jadi pensiunnya nanti jadi di tahun 2024 itu sudah bisa kita tahu bahwa di tahun 2025 ada 66.188 yang pensiun. Jadi secepat mungkin bisa dicarikan pengganti sebanyak itu juga, rekan-rekan ya. Jadi mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.